Mohan menyadari bahwa Akila sangat tersiksa dengan perlakuan Mayang yang semakin mengekang kebebasannya. Ia melihat betapa sulitnya bagi Akila untuk sekedar keluar rumah saja, apalagi bertemu dengannya. Setiap gerak-gerik Akila selalu diawasi dengan ketat oleh Tante Rita dan membuatnya seperti tahanan di rumahnya sendiri. Mohan memahami bahwa semua ini dilakukan Mayang bukan tanpa alasan. Mayang ingin menjauhkan Akila darinya, menggiringnya kembali ke dalam kehidupan yang telah dirancang sejak lama. Mayang tidak pernah menginginkan Mohan berada di sisi Akila. Baginya, Mohan hanyalah anak yatim piatu tanpa status dan kekayaan, seseorang yang tidak pantas untuk Akila. Namun, bukan hanya soal kasta yang menjadi alasan Mayang membatasi Akila. Ada tujuan lain yang lebih besar. Mayang ingin mendekatkan Akila kembali dengan Fatah. Mayang dan Jordan telah merancang strategi agar Akila dan Fatah kembali bersama, menjadikan mereka kembali menjadi pasangan yang sempurna dalam dunia bisnis keluarga mereka. Mohan mulai merasakan tekanan yang begitu besar. Ia tahu Akila mencintainya, tetapi ia juga tahu melihat bagaimana Akila perlahan-lahan tersiksa dengan keadaan ini. Setiap harinya, Akila harus berpura-pura di hadapan keluarganya, menyembunyikan perasaannya kepada Mohan, dan bertahan dari semua aturan yang terus mengurungnya. Di sisi lain, Mohan merasa serba salah di sini. Ia ingin terus berjuang demi Akila, tetapi ia juga tak mau menjadi alasan Akila kehilangan kebebasannya. Jika kehadirannya justru membuat Akila semakin menderita, bukankah lebih baik ia mengalah dan lalu pergi? Namun di balik segala kebimbangan itu, Mohan tetap berusaha mencari jalan keluar. Ia tak ingin menyerah begitu saja. Ia sadar bahwa perasaannya terhadap Akila bukan sekedar cinta sesaat, dan ia tahu Akila pun merasakan hal yang sama. Mohan mulai memikirkan cara untuk bisa melindungi Akila tanpa membuat Akila semakin tertekan. Ia harus membuktikan bahwa dirinya pantas, bukan hanya untuk Akila, tetapi juga di mata Mayang. Meskipun itu hampir mustahil, Mohan tak ingin menyerah begitu saja. Setiap malam Mohan di sini terus memikirkan sebuah rencana bagaimana ia bisa melawan keadaan. Namun satu hal yang pasti, ia tak akan membiarkan Akila menghadapi semuanya sendirian. Mohan juga sebelumnya di sini sangat syok ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Fatah. Ia tidak terkejut sepenuhnya, tetapi tetap saja mendengar kenyataan bahwa Akila dan juga Fatah akan bekerja bersama di perusahaan yang diberikan oleh Mayang dan Jordan, membuat hatinya terasa tidak enak. Fatah mengatakan bahwa ia berharap Mohan tidak usah cemburu dengan situasi ini. Ia menjelaskan bahwa semua ini bukan keinginannya, melainkan keputusan orang tua mereka. Fatah juga dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak akan merebut Akila dari Mohan, karena perasaannya kini sudah tertuju kepada Zara. Meskipun begitu, tetap ada kegelisahan yang menyelimuti hati Mohan. Ia tahu betapa besar pengaruh keluarga dalam kehidupan Akila. Jika Akila terus dipaksa untuk bekerja sama dengan Fatah, bukankah tidak mungkin perasaan yang lama itu bisa tumbuh kembali? Atau lebih buruknya, Akila bisa kehilangan kebebasan sepenuhnya. Mohan mencoba menenangkan dirinya. Ia percaya kepada Akila. Ia percaya bahwa perasaan mereka bukan sesuatu yang mudah digantikan. Namun ada hal lain yang kini menjadi beban pikirannya, bukan hanya soal kecemburuan, tetapi lebih kepada kenyataan bahwa sekian lama Akila semakin sulit untuk melawan kehendak Mayang. Fatah bisa saja berkata bahwa ia tidak akan merebut Akila, tetapi bagaimana dengan Mayang dan Jordan? Mereka tidak akan berhenti sampai mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka sudah mengatur segalanya, bahkan memberikan perusahaan untuk mengikat Akila dan juga Fatah dalam satu hubungan profesional. Itu bukan sekedar pekerjaan, tetapi itu strategi untuk mendekatkan mereka kembali.
Mohan mulai bertanya-tanya seberapa jauh ia bisa bertahan, seberapa kuat ia bisa melawan keadaan. Ia tidak punya kekuasaan, tidak punya pengaruh. Yang paling menyakitkan adalah ia merasa seperti sedang bertarung sendirian, melawan sesuatu yang jauh lebih besar darinya. Namun satu hal yang pasti, Mohan tidak akan menyerah begitu saja. Jika selama ini ia berusaha membuktikan dirinya demi mendapatkan tempat di kehidupan Akila, maka sekarang ia akan berjuang lebih keras. Ia harus menemukan cara agar Akila tetap bisa memilih hidupnya sendiri, tanpa terpaksa mengikuti jalan yang telah ditentukan oleh Mayang. Mohan memahami kenyataan yang ada. Ia dan Akila berasal dari dunia yang berbeda. Akila tumbuh dalam keadaan kemewahan, dikelilingi oleh fasilitas yang membuat hidupnya terasa mudah. Sementara itu, Mohan hanyalah seorang pemuda biasa yang tidak memiliki apapun selain tekad dan juga mimpi. Namun semakin banyak rintangan yang dihadapi, semakin besar pula keinginannya untuk membuktikan bahwa ia pantas berada di sisi Akila. Tanda tangan kontrak sebagai model iklan parfum bukan sekedar pekerjaan baginya. Ini adalah titik awal bagi Mohan, sebuah kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Bukan hanya karena uang yang akan ia dapatkan senilai 50 juta rupiah, tetapi juga karena ini adalah langkah pertamanya untuk menunjukkan bahwa ia bisa berdiri sejajar dengan Akila. Mohan tahu bahwa Mayang memandang sebelah mata. Baginya, Mohan hanyalah anak dari panti asuhan, seseorang yang tidak memiliki kekayaan, apalagi derajat. Namun Mohan tidak akan membiarkan itu menghalangi langkahnya. Jika selama ini Mayang menganggapnya tidak setara dengan Akila, maka ia akan bekerja lebih keras, berusaha lebih kuat, dan membuktikan bahwa cinta bukan hanya soal uang atau kasta. Bagi Mohan, perjuangan bukan sekedar untuk mendapatkan pengakuan dari Mayang. Lebih dari itu, ia ingin membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia mampu tanpa orang lain. Ia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa seseorang yang berasal dari bawah pun bisa mencapai sesuatu yang besar jika ia berusaha dengan sungguh-sungguh. Setiap kali ia melihat Akila, ia melihat harapan. Ia melihat seseorang yang ia cintai dan seorang yang telah memberi alasan untuknya bermimpi lebih besar lagi. Jika dulu ia hanya menjalani hidup apa adanya, sekarang ia memiliki tujuan yang jelas. Ia ingin menjadi seseorang yang pantas untuk Akila, bukan hanya dalam cinta, tetapi juga dalam kehidupan. Di sisi lain, Raisa mulai merasakan keresahan yang semakin hari semakin sulit diabaikan. Meskipun hubungannya dengan Mohan telah berakhir, perasaannya tidak bisa berbohong. Setiap kali ia melihat Mohan bersama Akila, hatinya terasa perih. Ia tahu bahwa ia seharusnya merelakan semuanya. Namun semakin ia mencoba melupakan Mohan, semakin perasaannya tinggi kepada Mohan tumbuh semakin tinggi. Bagi Raisa, Mohan bukan sekedar mantan kekasih. Ia adalah seseorang yang selama ini selalu memahami dirinya. Seseorang yang tahu bagaimana cara menenangkan hatinya saat dunia terasa kacau. Tidak ada orang lain yang bisa menggantikan posisi Mohan dalam hidupnya. Dan kenyataan bahwa kini Mohan telah memilih Akila membuat Raisa merasa kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Nah guys, hanya itu yang dapat Mimin sampaikan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Mimin di sini undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.